Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, sekarang di hari yang cerah ini kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di aula ini ya. Sementara kan kita tahu banyak sekali virus-virus di luar sana gitu ya. Makanya kita belajar itu kan di mana saja, oke? Jadi jangan cuma di kelas, tapi di luar kelas juga tidak apa-apa. Kan menuntut ilmu itu wajib ya. Nah, kan ada hadisnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim, laki-laki maupun muslim perempuan ya. Maka dari itu kita harus wajib menuntut ilmu. Jangan hanya diam di rumah saja, oke? Tapi menuntut ilmu lah sekecil apapun itu, oke? Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Yang akan Bapak sampaikan itu tentang pengertian dari Al-Quran ya. Siapa yang tahu pengertian Al-Quran itu apa? Ayo, ada yang tahu enggak pengertian Al-Quran itu apa? Enggak. Nah, ini akan menjelaskan ya 3 pengertian Al-Quran menurut para ahli ya. Nah, yang pertama menurut Al-Lihyan ya. Terus yang kedua menurut Al-Asy'ari. Nah, terus yang ketiga menurut Asy-Syafi'i ya. Nah, ketiga pengertian itu berbeda ya, tapi tujuannya sama ya. Nih, seperti Nah, yang pertama itu pengertian Al-Quran menurut ulama yaitu Al-Lihya. Nah, kata Al-Quran adalah untuk bentuk masdar. Kata kerjanya fi'il. Qoro'a artinya membaca. Nah, membaca ya, kalian harus pahami. Nah, dengan perubahan bentuk kata tafsir, qoro'a yaqra'u Qur'an. Nah, Qur'ana ya. Nah, kata Qur'ana artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul ya, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca maka dinamailah Al-Quran ya. Makanya nih kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Nah, jangan sering, otomatis setiap hari biasakan ya. Mau itu habis sholat, mau itu habis belajar, baca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran 1 huruf saja pahalanya berapa? Nah, 10 ya. Apalagi kita bacanya 1 juz atau 1 lembar atau 1 sampai ini wakaf gitu ya. Maka pahalanya berlimpah ya. Jadi jangan sampai kita jarang membaca Al-Quran. Oke? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Al-Quran tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada menurut, tadi kan menurut ini ya yang pertama, yang kedua itu menurut Al-Asy'ari ya. Nah, kata Quran berasal dari lafaz korona ya, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Nah, kemudian kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Nah, yang ketiga sekarang ya, yang ketiga menurut Asy-Syafi'i ya. Nah, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentuk ya.
dari kata ataupun dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ketiga penjelasan tersebut kalian paham? Paham. Nah, insya Allah paham ya. Nah, adapun ya ketepatan dalam mendeskripsikan ini ya dalam pembelajaran. Nah, dari ketiga pendapat tersebut ya, pendapat ini berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimaksud dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Nah, ayo sekarang baca-baca ya, Bapak dulu ya, nanti baru kalian, oke? Oke. Nah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 ya. Nah, terus yang ayat 18 coba kalian simak ya. Fattabi Qur'anahu. Nah, maksudnya ayat yang ke-18 ini yang berbunyi fa iza qara'nahu fattabi Qur'anah. Nah, yang artinya apabila kami telah selesai membacanya maka itulah bacaannya itu ya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 18. Nah, Bapak simpulkan dari ketiga pendapat di atas ya, dapat disimpulkan beberapa unsur ya dalam pengertian Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, ya, Al-Qur'an adalah firman atau kalamullah ya, di mana Allah turunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, Al-Qur'an terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab ya. Makanya kita kalau misalnya membaca Al-Qur'an itu harus ngerti isinya, jangan cuman kita membaca saja ya. Karena dengan kita mengerti isinya, kita bisa mengetahui lebih dalam ya. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kehidupan atau kandungan isi yang mengandung kehidupan di dalam kita sehari-hari. Nah, terus yang ketiga, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, Al-Qur'an merupakan kitab Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mujizat bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Nah, selanjutnya Al-Qur'an disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Nah, terus Al-Qur'an juga merupakan bacaan mulia dan bacaannya merupakan ibadah nih. Jadi kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an itu sama saja kita mendapatkan pahala yang sangat banyak ya. Di sini juga dijelaskan tuh dengan cara kita membaca Al-Qur'an bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah tuh ya. Jadi sama saja kita ibadah kalau kita membacanya. Nah, terus Al-Qur'an ditulis dengan mushaf ya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, jadi kan diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, coba sekarang kalian baca surat Al-Fatihah. Yuk, sama-sama a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu yang diawali dengan surat Al-Fatihah yang kita baca tadi dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, selanjutnya Al-Qur'an senantiasa terjaga dan terpelihara kemuliaannya. Dengan adanya sebagai orang Islam, kita harus menjaganya dan menghafalnya ya. Orang yang menghafal Al-Qur'an akan dijamin masuk surga. Akan ada suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus membaca dan menghafal dan menjaganya. Ketiga poin itu sangat penting, harus kita punya ya. Nah, mungkin itu saja pertemuan di hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalian sudah paham kan? Mengerti? Ngerti. Nah, kalau sudah mengerti, kita tutup dengan taparatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.